Halo teman-teman, kali ini saya ingin membagikan cara melakukan connect mesin Cliff dengan tipe AF21 menggunakan software ya. Untuk langkah awal yang harus kita lakukan, sediakan juga itu ada kabelan ya. Kabelan yang sudah terhubung jaringan sebagai berikut. Dia terhubung dengan RJ45 seperti ini. Jadi jika sudah memiliki kabelan dengan RJ45 ini, kita masukkan LAN ini ke dalam portnya ini ya. Lalu setelah kita masukkan, kita masuk ke bagian menu untuk melakukan connect-nya. Lalu kita masuk ke bagian dev setting. Nah, jika sudah, kita masuk ke bagian nomor 4 ini, pengaturan komunikasi. Nah, nanti akan muncul di sini Ethernet. Ethernet ini diklik OK. Nah, oh iya, sebelumnya untuk mesin Cliff ini sendiri dengan tipe AF21 ini dia tidak bisa menggunakan IP lokal ya, atau tidak bisa juga menggunakan IP buatan. Jadi dia hanya bisa menggunakan IP bawaan dari mesinnya. Untuk IP bawaan dari mesinnya itu dia 192.168.01.224. Ini untuk IP bawaannya ya. Jadi dia hanya bisa menggunakan IP ini aja untuk dihubungkan ke softwarenya. Baik, tanpa berlama-lama lagi untuk cara connecting ke softwarenya itu kita caranya sebagai berikut ya. Baik, untuk langkah awal sebelum kita melakukan koneksi antara perangkat absensi dengan software itu, kita harus pastikan dulu ya antara jaringan software dengan servernya itu dia satu segmen. Jadi di sini coba bakal kita cek dulu untuk cek jaringannya menjadi satu segmen atau kita klik Windows plus L, lalu ketik cmd, lalu kalian klik OK. Setelah itu kalian ketik config seperti ini, lalu kalian enter aja. Di sini dia IP-nya berbeda nih, untuk IP dari servernya dengan IP yang ada di mesinnya itu dia berbeda. Jadi kita coba buat untuk di satu segmen dulu ya. Caranya itu kalian masuk ke bagian control panel. Setelah itu kalian preview network status and ini. Nah, jika sudah kalian ada setting ini, kalian pilih. Lalu kalian pilih yang Ethernetnya ini, kalian klik 2 kali. Lalu pilih properties. Lalu pilih internet protocol 4 ini klik 2 kali. Setelah itu pilih use the following IP address. Di sini kalian masukkan IP untuk menjadi satu segmennya itu 192 seperti ini. Jika sudah, teman-teman klik OK. Oh iya, untuk subnet masknya ini teman-teman bisa klik aja di sini ya. Dia bakal merubah sendiri kok, bakal nyesuaiin dengan yang ada di perangkat absensinya. Cuman kalau misalkan berbeda, teman-teman bisa sesuaikan juga yang ada di perangkatnya. Lalu teman-teman klik OK. Setelah itu teman-teman klik OK kembali. Lalu pilih silang. Jika sudah, teman-teman masuk ke CMD kembali, lalu pilih IP config lagi ya. Lalu klik OK. Nah di sini dia IP udah berubah ya. Untuk sebelumnya itu kan dia 172.16.113. Di sini udah 192.168.1.200. Nah kita coba ping dulu ya IP yang ada di mesinnya itu. Seperti ini. Coba enter. Jika sudah muncul seperti ini, berarti mesin dengan servernya ini sudah menjadi jaringannya sudah menjadi satu segmen ya. Jadi untuk langkah selanjutnya, teman-teman masuk ke dalam softwarenya. Nah, softwarenya itu adalah akses control management ini. Jadi teman-teman nanti bisa download itu ada di link di description ini ya. Jadi teman-teman nanti bisa downloadnya di sana. Teman-teman klik dulu, yes. Jika muncul seperti ini, teman-teman pilih gabung aja langsung. Untuk tampilan dari software seperti ini. Jadi untuk penambahan mesinnya itu teman-teman bisa pilih yang tambah ini. Lalu teman-teman masukkan ID perangkatnya. Untuk ID-nya ini teman-teman bisa pilih aja nama dari mesin tersebut. Ini kan nama mesinnya AF21 ya. Jadi nanti di nama perangkat ini teman-teman bisa pilih seperti ini. Untuk lokasi pemasangannya teman-teman kosongkan saja. Untuk tipe peralatan tipe F, untuk monitornya 7005. Nah, untuk ini TCP/IP, untuk alamat address-nya masukkan dengan IP yang ada di perangkat absensinya. Tadi kan 192.168.1.224 ya, seperti ini.
shiftnya juga tadi kan 5005 ya. Jadi teman-teman ditentukan. Jika sudah seperti ini, coba teman untuk terlebih dahulu ya antara mesin ini sudah connect ke software atau belum. Untuk caranya teman-teman pilih instalasi perangkat ini, lalu teman-teman pilih yes, tunggu sampai selesai terloadingnya. Jika sudah seperti ini, itu tandanya mesin sudah terkoneksi ya. Nah, baik, untuk selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara penambahan user, penambahan departemen, penambahan jam waktu, dan pembuatan jam waktu kerja ya. Jadi untuk langkah awal pembuatan departemen itu, teman-teman masuk ke bagian menu pengaturan departemen ini. Setelah itu, teman-teman pilih di sini tambah ya. Teman-teman di sini masukkan juga untuk alamat perusahaan teman-teman. Ini saya akan memberikan contoh namanya akses mandiri. Seperti ini. Jika sudah, teman-teman menyimpan. Jika sudah muncul seperti ini, teman-teman bisa tambahkan juga nih untuk bagian-bagiannya, mulai dari staff, OB, admin, HR, dan lain-lainnya, itu teman-teman bisa tambahkan. Di sini saya akan memberikan contoh untuk cara penambahannya. Teman-teman klik terlebih dahulu akses mandirinya ini, namanya, lalu teman-teman pilih tambah. Jika sudah, teman-teman masukkan juga di sini. Untuk pertama ini saya akan masukkan contohnya HR ya, HR atau General Official. Jadi teman-teman bisa klik seperti ini. Jika sudah, teman-teman pilih menyimpan untuk disimpan. Nah, jadi teman-teman sebelum menambahkan departemen lainnya, teman-teman pilih tambah. Jika sudah, pilih simpan. Jika nama departemennya sudah, ini contohnya. Nah, jadi harus disimpan agar datanya masuk. Jika teman-teman pilih tambah seperti ini, lalu teman-teman pilih tambah lagi, datanya tidak tersimpan. Datanya tidak masuk ke bagian nama departemennya. Jadi teman-teman tambahkan dulu, masukkan namanya, lalu teman-teman pilih menyimpan seperti ini. Buat lagi seperti ini. Jika sudah seperti ini, teman-teman pembuatan departemennya sudah ya. Jadi departemennya pembuatan cara departemen itu seperti itu cara pembuatannya. Jadi untuk langkah selanjutnya kita akan masuk ke bagian pengaturan karyawan, penambahan karyawan. Jadi teman-teman pilih masuk ke bagian pengaturan karyawan ini. Nah, setelah masuk, teman-teman akan dimunculkan seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya, teman-teman pilih tambah ini untuk menambahkan karyawan. Di sini teman-teman pilih nomor pekerja. Nomor pekerjanya itu bisa ID, NIK karyawan, atau bisa juga teman-teman custom sendiri untuk ID-nya. Di sini saya akan memberikan contoh untuk ID custom ya. Saya akan memberikan contoh ID-nya 1. Dan nanti namanya siapa bisa kalian sesuaikan ya. Seperti ini, terus namanya bisa diisi. Nah, untuk departemen ini juga diisi ya. Jadi yang ada merah ya ini itu wajib diisi ya. Jadi jangan diusahakan jangan sampai kosong. Dia harus benar-benar diisi. Nah, jika sudah seperti ini saya akan berikan contoh. Jika sudah, teman-teman pilih tentu. Nah, nanti dia akan masuk seperti ini. Teman-teman juga saya akan menambahkan lainnya. Departemennya disesuaikan kembali. Tambahkan lagi di sini ID-nya. Jika sudah seperti ini, itu untuk cara penambahan karyawan ya. Baik, untuk langkah selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh pembuatan shift kerja. Nah, untuk pembuatan shift kerja, teman-teman bisa masuk ke bagian pengaturan shift terlebih dahulu. Nah, jika teman-teman sudah masuk seperti ini, teman-teman pilih tambah. Nah, di sini teman-teman bisa namakan terlebih dahulu untuk shift-nya. Di sini saya akan memberikan contoh nama antara shift OB dengan shift yang lainnya itu berbeda ya. Jadi saya akan memberikan contoh shift pagi. Dan untuk
masuknya itu dari jam 8 sampai dengan jam 17. Jadi teman-teman bisa sesuaikan juga di sini. Ini saya akan mulai jam 6 sampai dengan jam 8. Jadi untuk di sini itu adalah jam mulai absensinya. Jadi teman-teman misalkan masuk jam 8, tapi ada karyawan yang masuknya jam 6. Nah, itu masih bisa terdeteksi absensi. Bisa dibilang yang depannya ini itu jam untuk memulai absensi di hari mereka bekerja. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya di jam 6 ya, untuk masuk jam 8. Untuk pulangnya itu di sini adalah pulang cepatnya. Pulang cepatnya itu bisa diisi 1 jam sebelum jam pulang. Ini saya isinya 16 dan di sini untuk jam keluar jam 17. Atau bisa juga diisinya 23, 59 seperti ini ya. Karena takutnya nanti ada yang lembur atau ada yang apa, jadi masih bisa untuk pulang seperti itu. Jadi di sini nanti bisa diisinya 17. Jika sudah, teman-teman pilih ininya di checklist, lalu teman-teman pilih tentukan. Nah, di sini itu adalah untuk penambahan shift ya. Nah, untuk penambahan ternyata shift ini itu berbeda dengan shift OB. Nah, shift OB itu ternyata ada yang jamnya itu masuk dari jam 5 atau dibagi-bagi shift. Jadi teman-teman bisa pilih tambah. Tambahan shift yang berbeda-beda itu teman-teman bisa namakan terlebih dahulu di sini. Kita pilih di sini 2 shift. Teman-teman di sini juga bisa sesuaikan lagi ya, jika memang ada 2 shift, teman-teman bisa sesuaikan di 2 titik ini. Jadi titik pertama ini itu adalah shift 1, titik kedua shift 2, titik 3 shift 3, titik 4 shift 4, titik 5 shift 5, seperti itu. Jadi bisa disesuaikan ya. Ini saya akan sesuaikannya di jam 6 sampai dari jam 5 sampai dengan masuknya jam 8. Kita mulai bekerjanya itu dari jam 15 sampai dengan jam 16. Ini untuk jam keduanya dimulai dari jam 16 sampai dengan waktu berakhir absensinya jam 17. Dan untuk mulai bekerjanya itu, selesai bekerjanya itu di sini saya isinya 22 seperti ini sampai dengan 23.59. Jika sudah, di checklist titik 1 titik 2 nya teman-teman pilih tentukan. Nah, berikut untuk cara penambahan shift kerjanya. Nah, untuk penambahan ke karyawan, teman-teman bisa pilih penjadwalan staff ini. Nah, lalu teman-teman ini bisa diklik terlebih dahulu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman bisa sesuaikan. Di sini kan dia ada yang berbeda ya. Jadi teman-teman bisa pilih dulu HR, staf admin, dan teknisi. Nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa pilih satu bisa diisi terlebih dahulu. Ini untuk RGA, staf admin, dan juga teknisi. Jadi teman-teman bisa pilih di sini terlebih dahulu diisi. Seperti ini. Lalu teman-teman ingin menambahkan untuk shift kedua untuk ini ya. Teman-teman ini bisa disimpan terlebih dahulu. Jika sudah, teman-teman masuk ke bagian titik OB, lalu teman-teman pilih menunjukkan pergeseran. Nah, di sini bisa dimasukkan shift keduanya. Jika sudah seperti ini, teman-teman pilih menyimpan lagi ya. Dan jika sudah, berikut ini untuk cara penambahan jam kerja ya kepada karyawan sebagai berikut. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara pemindahan data karyawan yang tadi sudah kita buat ke dalam mesin. Untuk caranya itu teman-teman bisa pilih masuk ke bagian pengaturan mesin seperti ini. Lalu teman-teman pilih checklist pada mesin yang ingin didaftarkan tadi, yang ingin dipindahkan datanya. Dan jika sudah, teman-teman pilih sinkron waktu komputer ke perangkat terlebih dahulu. Dan jika sudah berhasil seperti ini, teman-teman bisa pilih untuk pilih yang tulis wajah, sidik jari ke perangkat. Mungkin juga bisa teman-teman pilih untuk nama orang tersebut ke perangkat. Jadi teman-teman pilih terlebih dahulu yang ini terlebih dahulu ya. Teman-teman pilih yang akses mandiri ini, lalu teman-teman pilih tentukan.
Nah, berikut untuk cara penambahan nama karyawan yang ada di mesin ya. Dan untuk namanya ini sudah berhasil semua didaftarkan, jadi namanya itu ada di mesin semua ya. Jadi nanti di mesin itu tinggal kita bantu untuk penambahan sidik jari dan face-nya. Lebih seperti itu untuk cara penambahan, cara pemindahan data dari software ke mesin, dan cara pembuatan karyawan dan lain-lainnya. Kurang lebih seperti itu. Sekian, terima kasih semuanya.